Halo kelas 12, Ibu kembali akan menjelaskan tentang materi kontribusi bangsa Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Nah, ini adalah materinya ya, ada 7 hal atau 7 organisasi atau 7 kegiatan yang akan diikuti oleh bangsa Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Ada KAA, Misi Perdamaian Garuda, Deklarasi Juanda, GNB, ASEAN, OKI, dan JIM ya. Nah, kita akan masuk ke yang pertama dulu, yaitu tentang pelaksanaan KAA 1995. Nah, jadi latar belakang berdirinya KAA itu apa? Yang pertama adalah persamaan nasib dan sejarah. Samanya di mana? Yaitu sama-sama negara-negara yang ada di anggota Konferensi Asia Afrika atau di benua Asia dan Afrika itu sama-sama pernah ya dijajah oleh bangsa Barat ya, terutama pada waktu itu ya ada Belanda ya dengan kongsi dagang VOC-nya. Jadi memang Belanda itu hampir menyebar ke beberapa wilayah di benua yang ada di dunia ini dalam hal penjajahan. Jadi sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Barat, terutama Belanda. Kemudian yang kedua, kesadaran untuk memperoleh kemerdekaan. Jadi setelah mereka dijajah, itu mereka sadar negara-negara itu ingin memperoleh kemerdekaan. Yang ketiga, kecemasan akan persaingan blok Barat dan blok Timur, karena pada waktu itu negara-negara yang baru merdeka, yang negara-negara baru seumur jagung itu usia kemerdekaannya itu menjadi sasaran utama bagi blok Barat ataupun blok Timur untuk dijadikan teman dari masing-masing blok itu ya. Jadi mereka merasa cemas akan persaingan blok Barat dan blok Timur itu karena mereka blok Barat dan blok Timur itu berusaha untuk mencari teman ya, sehingga kalau di dunia ini nanti terbagi dua kubu seperti itu, ditakutkan akan terjadi perang dunia yang ketiga ya. Jadi perang dingin itu akan ditakutkan menjadi perang dunia yang ketiga. Yang keempat, persamaan masalah sebagai negara yang masih terbelakang dan berkembang. Jadi masalahnya itu banyak ya, entah itu dari pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, itu hampir rata-rata negara-negara yang baru merdeka itu masalahnya sama. Kemudian akhirnya mereka dari latar belakang yang seperti ini, akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan Konferensi Asia Afrika. Nah, ini adalah para pelopor dari KAA. Ada 5 negara ya, 5 tokoh, yaitu yang ada dari Sri Lanka, John Kotelawala, ada Pak Ali dari Indonesia, ada Muhammad Ali Bogra dari PM Pakistan, kemudian ada Jawaharlal Nehru dari India, kemudian ada UNU dari Burma ya. Nah, beliau berlima ini, para tokoh berlima ini pertama-tama melakukan rapat atau namanya adalah Konferensi Kolombo di Kolombo tanggal 28 April sampai 2 Mei 54. Jadi persiapan untuk KAA itu cukup lama ya, 1 tahun ya, karena terlaksana baru di tahun 1955. Kemudian tujuan KAA seperti ini, kalian bisa melihatnya, kalian bisa membacanya seperti ini ya. Kerjasamanya itu untuk persahabatan, mengatasi masalah, dan memperhatikan posisi dan partisipasi Asia Afrika dan bangsa-bangsa dalam dunia internasional. Nah, ini gambar dari dalam gedung Konferensi Asia Afrika yang ada di Bandung. Kemudian setelah tadi yang pertama itu di Kolombo, rapat pertama, kemudian diadakan rapat yang kedua, yaitu sebelum hari H ya, itu 28 sampai 29 Desember 54, itu masih konferensi pancanegara ya, masih berlima tadi untuk membahas persiapan pelaksanaan KAA. Akhirnya KAA itu terjadi pada tanggal 18 sampai 24 April 55 di Gedung Merdeka di Bandung ya. Jadi dari tahun 54 sampai 55, cukup lama. Nah, ini ada hasil keputusan KAA, disebut Dasasila Bandung. Kenapa? Karena jumlahnya ada 10 ya, dasa itu 10. Jadi ada 10 menghasilkan
yang namanya Dasasila Bandung. Nah, ini adalah foto-foto ketika Pak Soekarno sedang ingin menyambut tamu yang hadir di rapat tersebut. Dan ini foto dari Pak Soekarno ketika Pak Soekarno berpidato. Nah, seperti di video yang Ibu lampirkan dari YouTube kemarin ya, kalian bisa melihat betapa luar biasanya persiapan KAA itu ya. Mereka disambut dengan arak-arakan seperti itu. Kalau kalian memperhatikan foto videonya itu sangat bagus sekali. Kemudian ini adalah foto ketika Ibu waktu itu mengunjungi museum KAA ini ya, ketika masih kuliah ya. Ini di sini Ibu yang memakai kaos di sini warna hijau. Oke, kemudian peran Indonesia di dalam KAA ya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan, peran Indonesia di dalam KAA. Karena kita kan membahas materi adalah peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Jadi peran Indonesia di dalam KAA itu apa? Indonesia sebagai salah satu pelopor dari berdirinya KAA. Waktu itu diwakili oleh Pak Ali. Indonesia menyediakan tempat ya, menjadi pelopor dan menyediakan tempat yaitu di Bandung. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih yang dipilih itu di kota Bandung? Kenapa nggak di Jakarta ya? Waktu itu ibu kotanya di Jakarta kok ya. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, kenapa tidak di Jakarta? Karena pada waktu itu posisinya di Jakarta itu tidak aman, karena kan di demokrasi liberal itu kan masih banyak terjadi gerakan separatisme. Nah, jadi di Jakarta dianggap kurang aman sehingga memilih lokasinya di Bandung. Kemudian yang kedua alasannya adalah kenapa juga nggak di Jakarta? Di sana mungkin lebih luas gitu ya, lebih terjangkau. Tidak ternyata ya, karena waktu itu di Jakarta belum ada fasilitas yang memadai dalam arti hotel ya, atau untuk menampung para tamu yang mereka akan menginap itu di Jakarta belum tersedia. Dan waktu itu yang ada itu malah ada di Bandung. Kenapa nggak ada di Hotel Indonesia aja, Bu? Hotel Indonesia belum dibangun ya. Hotel Indonesia itu baru dibangun setelah demokrasi liberal, yaitu pada masa demokrasi terpimpin zamannya Pak Soekarno yang memerintahkan karena ingin ada acara olahraga Asian Games itu. Kemudian alasan yang ketiga adalah karena di Bandung itu ya, karena Pak Soekarno juga yang menentukan tempatnya. Karena menurut Pak Soekarno di Bandung itu adalah tempat yang banyak melahirkan kenangan, entah itu indah maupun pahit bagi Pak Soekarno ya. Karena Pak Soekarno di Bandung itu juga pernah kuliah, pernah mendirikan organisasinya, kemudian di Bandung juga Pak Soekarno pernah di penjara. Jadi menurut Pak Soekarno kota Bandung itu kota yang bersejarah untuk Pak Soekarno. Kemudian yang ketiga, ini peran Indonesia yang ketiga ya. Jadi alasannya ada tiga ya. Kemudian peran Indonesia yang ketiga yaitu ingin turut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu misi perdamaian Garuda. Nah, misi perdamaian Garuda ini latar belakang berdirinya adalah ingin membalas budi atas Mesir, di mana saat Indonesia baru merdeka, Mesir mendukung kedaulatan Indonesia. Maksudnya apa sih? Jadi dulu ya, ketika Indonesia baru merdeka itu, Mesir itu adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya. Kemudian waktu itu juga di Mesir itu sedang pernah mengalami masalah gitu ya, ada konflik tentang terusan Suez. Nah, akhirnya Indonesia itu ingin membalas budi, akhirnya mengirimkan pasukan perdamaiannya ke Mesir untuk membantu Mesir dalam mengatasi masalah yang mereka sedang alami. Kemudian apa tujuan dari misi perdamaian Garuda itu? Yaitu adalah ikut mewujudkan perdamaian dunia. Karena nanti misi perdamaian Garuda ini akan dikirim ke beberapa wilayah yang sedang mengalami konflik. Nah, peran Indonesianya di mana? Ya, ada
banyak sekali misi perdamaian Garuda yang dikirimkan oleh pihak Indonesia. Ya, kalian bisa nanti mencarinya di Google, biasanya di Wikipedia itu sudah ada secara komplit ya. Nah, tapi di sini Ibu akan memberikan contohnya cukup 4 saja ya. Jadi ada pengiriman misi Garuda pada bulan Januari ke Timur Tengah, masalah terusan Suez tadi ya. Ini terusan Suez ya, terusan terpanjang ya di dunia. Kemudian ada mengirim kontingen ke Kongo ya. Ada mengirim pasukan konflik Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Kemudian ada mengirim pasukan ke Arab Israel dan masuk ke dalam UNEF ya. Nah, jadi kalian ini yang mula-mula gitu ya. Kenapa Ibu cantumkan di sini? Ini adalah yang misi perdamaian Garuda yang mula-mula. Nah, nanti misi perdamaian Garuda itu sangat banyak, bisa lebih dari 23 ya. Bisa kalian lihat nanti di internet. Kemudian yang ketiga ada deklarasi Juanda. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar kata deklarasi Juanda ini ya. Kalau kalian kemarin memperhatikan ketika kita mempelajari Indonesia pada masa demokrasi liberal, pada masa kabinet yang terakhir yaitu Juanda ya. Jadi kalian ingat-ingat kembali. Jadi Pak Juanda inilah yang mencetuskan deklarasi Juanda atau Perdana Menteri waktu itu Juanda Kartawijaya, menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Nah, jadi Juanda ini mengatakan bahwa yang namanya laut di Indonesia itu ya termasuk laut di sekelilingnya ya, dan pulau-pulau itu menjadi satu kesatuan dengan NKRI karena sebenarnya kan kita tuh negara kepulauan terbesar di dunia ya. Jadi negara kepulauan tetapi kita bisa satu bahasanya Indonesia ya, itu luar biasa kita disatukan oleh bahasa Indonesia itu ya, dengan melihat kondisi geografis kita yang negara kepulauan yang sangat luas. Ya, yang ketiga, wilayah Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939. Nah, jadi siapa sih yang membuat peraturan dulu-dulunya itu? Wilayah kita itu kan kalau setelah ada deklarasi Juanda itu kan 12 mil. Nah, dulu tuh sebenarnya cuma 3 mil. Nah, siapa yang membuat peraturan 3 mil itu? Tentu saja dulu sebelum Indonesia merdeka, yaitu Belanda, dan tercantum aturannya itu di Ordonansi Hindia Belanda 1939. Nah, peraturan yang dibuat oleh Belanda yang pulau hanya memiliki laut di sekeliling sejauh maksimal 3 mil dari garis pantai, sedangkan laut yang memisahkan pulau-pulau yang ada bebas dilewati oleh kapal asing. Nah, ini dirasa merugikan oleh Pak Juanda. Jadi kalau kalian melihat peta di sini ya, nah jadi menurut Ordonansi Hindia Belanda tadi, kapal-kapal tuh kapal asing tuh bisa masuk di sini ya, dan mereka sangat membahayakan menurut Juanda. Bahayanya apa sih? Ya bisa saja kalau kapal asing yang masuk itu banyak jumlahnya, mereka bisa saja masuk ke Kepulauan Indonesia, terus akhirnya mereka bisa saja menjajah Indonesia. Merugikan yang lainnya apa? Ya mereka bisa mengambil segala macam sumber daya alam laut yang ada di Indonesia, dan itu sangat merugikan. Nah, akhirnya berlatar belakang dari situ, akhirnya Pak Juanda mengeluarkan deklarasi Juanda, mengubah aturan yang 3 mil itu tadi ya. Nah, jadi latar belakangnya wilayah Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 39 yang merugikan itu tadi ya. Kemudian latar belakang yang kedua adalah kita itu adalah negara kepulauan. Kalau negara kepulauan ini tidak dilindungi dengan semacam aturan seperti yang dibuat oleh deklarasi Juanda itu, akan sangat merugikan. Kemudian tujuannya apa? Menjadikan wilayah Indonesia itu menjadi wilayah yang utuh ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, akhirnya prosesnya itu tertuang di sini ya, dan akhirnya nanti disetujui ya, dipertegas
dan akhirnya tahun 1982 mengesahkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi bangsa Indonesia ya, karena manfaatnya salah satunya adalah bertambah besarnya perairan laut di Indonesia. Nah, ini adalah isi dari Deklarasi Juanda. Kemudian setelah ada Deklarasi Juanda itu, wilayah laut kita menjadi seperti ini. Nah, kemudian dikeluarkannya Deklarasi Juanda itu tanggal 13 Desember, dan tanggal 13 Desember itu dijadikan sebagai Hari Nusantara. Kemudian kita sekarang beralih yang keempat. Yang keempat ini adalah gerakan non-blok ya, atau non-aligned movement. Latar belakangnya apa ya? Latar belakangnya adalah kecemasan negara-negara yang sedang berkembang karena terjadinya perang dingin ya, atau Cold War. Nah, tujuannya apa? Menjaga perdamaian dunia. Nah, gerakan non-blok ini kan muncul setelah ada konferensi Asia Afrika. Jadi beberapa negara nanti akan masuk menjadi gerakan non-blok, tetapi ada pelopornya ya. Pelopornya yaitu ada 5 negara, yaitu ada Pak Soekarno dari Indonesia, kemudian ada Republik Persatuan Arab Mesir, ada diwakili oleh Gamal Abdel Nasser, kemudian ada India itu ada Pandit Jawaharlal Nehru, kemudian dari Yugoslavia itu ada Joseph Broz Tito ya, dan dari Ghana itu ada Kwame Nkrumah ya. Jadi ini adalah pemrakarsa gerakan non-blok. Nah, peran Indonesia di GNB itu apa? Yaitu menjadi pelopor atau memprakarsai berdirinya gerakan non-blok. Yang kedua, Indonesia sebagai tempat menyelenggarakan konferensi KTT tingkat tinggi non-blok yang ke-10 yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 6 September 92 di Jakarta. Jadi Indonesia sebagai pelopor dan juga Indonesia menyediakan tempat. Kemudian kita yang ke berikutnya ya, yang kelima yaitu tentang organisasi ASEAN. Nah, ASEAN ini juga diprakarsai oleh 5 negara, yaitu ada Indonesia, ada Malai, Filipina Narcisco Ramos, ada Singapura S. Raja Ratman, ada Thailand Tanat Koman, dan ada Malaysia Tun Abdul Razak. Nah, 5 pemrakarsa berdirinya ASEAN ini pernah melakukan rapat yang paling pertama, yaitu tanggal 8 Agustus 67 itu di Bangkok, dan akhirnya memunculkan atau membuat sebuah deklarasi Bangkok ya. Nah, latar belakang terbentuknya ASEAN itu apa? Yaitu ada 5 ya, yaitu stabilitas politik nasional, persamaan kepentingan, dan letak geografis sama-sama berada di Asia Tenggara, dan yang keempat adalah persamaan nasib, yaitu sama-sama di negara yang ada di kawasan Asia Tenggara itu pernah dijajah oleh bangsa barat kecuali Thailand ya. Dan yang kelima, kebudayaan dan pembangunan ekonomi masing-masing negara. Tujuan ASEAN itu seperti ini, kalian bisa mempelajarinya sendiri. Kemudian ini adalah member dari ASEAN sampai sekarang ya, yaitu ada Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Filipina, Kamboja, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Nah, apa peran Indonesia di dalam ASEAN? Yaitu menjadi negara pendiri, salah satu negara pendiri, memberikan gagasan dalam pembentukan komunitas keamanan ASEAN, memberikan gagasan dalam menghormati dan melindungi HAM, dan yang keempat adalah mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Yang keenam, kita akan mempelajari tentang OKI. OKI ini adalah organisasi konferensi Islam ya. Jadi organisasi yang di dalamnya itu anggota-anggotanya adalah negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Nah, latar belakang berdirinya OKI itu apa? Yaitu
terjadinya pembakaran Masjid di Aqsa oleh Israel. Jadi ini latar belakangnya ini adalah konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Nah, karena bangsa Indonesia itu mayoritas Muslim dan kita itu bangsa Indonesia lebih membela atau lebih pro kepada Palestina pada waktu itu dan juga sampai sekarang ya, itu akhirnya bergabunglah Indonesia ke dalam OKI untuk membantu masyarakat yang ada di Palestina. Tanggal berdirinya 25 September 69. Anggotanya adalah negara-negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim. Tujuannya adalah menghilangkan diskriminasi, kolonialisme dan rasialisme, menjunjung tinggi perjuangan rakyat Islam, membantu Palestina mendapatkan kemerdekaannya dan meningkatkan solidaritas negara-negara Islam, dan juga melindungi tempat-tempat suci dan ibadah agama, karena waktu itu di Masjid Aqsa itu kan masjid sucinya orang Palestina ya, tapi dibakar oleh waktu itu oleh Israel. Kemudian peran Indonesia dalam OKI itu apa? Pak Soeharto pernah menghadiri KTT OKI ke-6 di Senegal Desember 91. Kemudian Indonesia menjadi ketua Committee of Six perundingan damai Moro versus Filipina ya, karena bisa melihatnya di internet ya, tentang konflik yang ada di Moro, yaitu konflik tentang diskriminasi masyarakat yang ada di Moro ya, tentang penduduk yang beragama Islam di Moro. Kemudian 96 Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT OKI yang ke-24. Nah, sekarang kita ke yang terakhir. Yang terakhir adalah JIM atau Jakarta Informal Meeting 1 dan 2. Nah, latar belakangnya apa? Adanya konflik antara Vietnam dan Kamboja. Jadi waktu itu Vietnam dan Kamboja itu berseteru ya, mereka berperang gitu ya. Kemudian bangsa Indonesia nanti akan menjadi mediator antara Vietnam dan Kamboja. Jadi ingin mengupayakan perdamaian di antara Vietnam dan Kamboja. Kemudian nanti hasilnya terselesaikannya masalah Vietnam dan Kamboja melalui upaya PICC ya. Dan nanti salah satu usaha untuk mendamaikan kedua negara itu adalah dengan dilaksanakannya JIM 1 dan JIM 2. Oke teman-teman, materi kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak video Ibu, dan semoga video Ibu ini bisa membantu kalian semuanya. Terima kasih.